Super mulai ngecreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngecreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Perilaku kesenjangan antara pejabat dengan rakyat juga tinggi. Lalu pemerintahnya seperti tidak peduli. Ada demonstrasi direspon secara keras. Plus kemudian yang menjadi trigger adalah orang mau main apa lagi? Yang paling murah kan main sosial media. Betul, sosial media dilarang. Ya? Maka membuncahlah itu semua kekecewaan, turun ke jalan mereka. Nah, dia bisa menjatuhkan pemerintahan tidak seperti di Indonesia. Menurut saya ada dua faktor yang harus kita hitung. Satu, Nepal itu memang bukan hanya soal krisis yang terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sebagainya, tapi memang ada krisis legitimasi terhadap pemerintahan. Sama dengan Indonesia tahun 98. Ya, selain krisis ekonomi pada saat itu, pemerintahnya itu memang tidak legitimate. Krisis legitimasinya pasca monarki kan mulai nggak stabil. Iya, krisis legitimasi Soeharto sudah lama sekali. Cuman orang nggak berani kan. Begitu ada kesempatan muncul, itu membuyar semua. Nah, di 2025 belum sampai situ krisis legitimasi. Yang kedua, respon aparat. Ya, memang awalnya respon aparat kan keras, represif. Tapi kemudian segera ada koreksi. Ya, segera ada koreksi sehingga dengan cepat itu minimal secara simbolik ya, pihak yang dianggap bersalah segera diproses, presidennya mendatangi keluarga Afan Kurniawan segala macam. Coba kalau misalnya pemerintah tidak mengakui, bisa berkembang jauh lebih besar ya. Nah, dua hal itu saya kira membuat tuntutan atau gerakan tahun 2025 itu tidak berlangsung lama seperti tahun 98 karena ada respon dari pemerintah yang cepat untuk melakukan perubahan cepat. Tentu saya duga ini para demonstran protester ini kan menunggu. Ya oke, kalian respon. Oke, misalnya ekonomi itu diganti Menteri Keuangannya. Kita tunggu respon. Benar nggak tuh ada pertumbuhan 6-7%? Benar nggak tuh kelas menengah bisa balik lagi? Artinya kalau lihat kebijakan yang diambil itu adalah respon, artinya didengar. Didengar dulu. Nanti kalau lihat ke depan ternyata enggak, ya bisa jadi turun ke jalan dengan masa yang lebih besar. Mas Firman, ini mestinya ada lessons learned dari peristiwa semacam ini, di mana publik kemudian bergerak karena kemudian ada rangkaian komunikasi lewat sosial media kan. Ini proses demokrasi yang kalau dilihat di Nepal misalnya, tiba-tiba Perdana Menterinya dipilih lewat platform digital. Kan gitu kan. Ini kan hal-hal baru ya secara politik ya atau demokrasi. Apa yang Anda lihat? Lesson dari sini itu apa? Nepal itu menarik karena kirinya kuat sebetulnya. Partai Komunisnya eksis baik sebagai pemerintah maupun sebagai oposisi. Jadi unik ini negara karena punya kerajaan tapi juga punya partai komunis. Dan ini membuktikan bahwa jangan-jangan memang sudah the end of ideology ya sebetulnya. Dan kalau kita lihat tren demokrasi dunia saat ini memang mengalami pemunduran. Tidak hanya di Indonesia saya kira ya. Bahkan ada yang bilang 45 negara kembali menjadi otoriter kembali gitu atau menjadi semi demokrasi gitu. Saya kira kuncinya pertama memang budaya atau kultur demokrasi itu belum menghujam kuat di negara-negara itu. Entah karena ide demokrasi proletariat atau memang kerajaan gitu ya. Yang kedua, ini jauh lebih penting, ketimpangan itu akut. Ketimpangan itu adalah sumber pengkeroposan bagi demokrasi. Demokrasi itu eksis biasanya di negara-negara yang ekonominya stabil. Ya. Dan yang ketiga, faktor leadership saya kira. Pemimpin yang tidak peduli terhadap masyarakat, pemimpin yang tidak peduli untuk memperbaiki demokrasi seperti Indonesia ya. 10 tahun ini kan terbengkalai perbaikan demokrasi kita, that's a fact. Gitu ya. Makanya kita masuk dalam situasi kompetitif authoritarian menurut saya. Itu karena memang leadership itu nggak komit terhadap pembangunan demokrasi yang utuh. Begitu. Termasuk misalnya membiarkan pelanggaran konstitusional, kemudian ya akhirnya menjadi semacam rule by law ya, rule of law begitu ya. Kemudian bagaimana partai dibiarkan rusak demokrasi internalnya begitu, masyarakat tidak dicerdaskan dari sisi literasi politik dan demokrasi. Jadi saya kira memang leadership itu penting pada akhirnya. Kombinasi ketiganya itu bisa menghasilkan letupan dan bahkan ledakan
kalau saatnya tiba itu seperti apa ya? Ketika ekonomi mengalami downturn, begitu. Ya. Dan Jadi saya ingin teruskan lagi pertanyaan saya soal lesson learn-nya itu, Mas Jayadi. Kan agak nggak tahu ya, karena ini kan kita semua sudah terhubung. Ya. Dan itu semua Connected. jadi sangat mudah begitu. Betul. Kan kalau awam melihat, itu kan perilaku DPR kemarin yang kemudian menaikkan tunjangan di tengah-tengah orang lain susah. Kemudian perilaku flexingnya yang kemudian membuat orang lain merasa kok jadi begini gitu loh. Kemudian muncullah demo gitu. Ya. Tetapi kita kan tidak sampai seperti Afghanistan tadi Ya, betul. yang oleh Mas Firman tadi dijelaskan kenapa begitu. betul. Yang paling penting itu kan apa sih pelajaran yang dari kasus kayak begini nih? Iya. Pemerintahan itu salah satu kuncinya adalah lalu lintas informasi. Maka biasanya pemerintahan otoriter itu dia menjaga sedapat mungkin kontrol radio, Ya, kontrol TV. ya. Kalau orang mau memberontak, biasanya yang dia kejar dulu adalah Ya. sumber-sumber informasi. Dikuasai televisinya, dikuasai radio dan sebagainya. Nah, itu era itu udah berubah. Udah berubah. Sumber-sumber informasi sudah terlalu majemuk, sudah terlalu banyak, dan itu ada di tangan setiap orang. Maka lesson learn-nya adalah pemerintah manapun tidak bisa lagi mengabaikan suara masyarakat. Mau dia Listen. semi demokrasi atau tidak atau demokratis, dia tidak bisa lagi mengabaikan suara masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tadi implisit disampaikan oleh Mas Firman ya. Orang tuh seringkali terjebak dengan pemikiran bahwa pembangunan politik itu bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Atau kalau mau lebih di-realkan, lebih di teknikal kan, pembangunan demokrasi itu noisy, ribut, sehingga dia mengganggu pembangunan ekonomi. Ekonomi ya. Maka kalau Anda mau membangun ekonomi, demokrasinya harus ditekan. Dengan bahasa lain harus stabil. Harus stabil, dengan bahasa itu stabil. Ini paradigma lama, paradigma Rostowian di era-era 60-an ya. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi sering dianggap bertentangan dengan pembangunan demokrasi. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa harus dua-duanya, nggak bisa itu dilakukan. Indonesia sendiri punya pengalaman itu kan. Soekarno mengutamakan pembangunan politik, terlepas dari itu demokrasi atau tidak, ekonominya hancur. Soeharto mengutamakan pembangunan ekonomi, politiknya hancur. Maka dengan adanya keterbukaan informasi, setiap orang bisa mengakses informasi itu. Sekarang pemerintah tuh negara, aktor-aktor politik baik yang sedang berkuasa maupun sedang pengen berkuasa, itu harus melihat bagaimana membangun ekonomi dan membangun demokrasi itu secara bersama-sama. Itu yang penting. Saya lihat Mas Firman itu ada sesuatu. Ini saya harus kembali ke Mas Firman dulu, karena di segmen ini Mas Firman terakhir sama kita ya. Tapi sebelum berpisah dengan Mas Firman, soal yang kita diskusikan tadi, karena kan pemerintah harus merespon dengan cepat, kemudian melakukan perubahan cepat. Mungkinkah itu karena ketakutan akan adanya digital people power yang kemudian secara masif bisa digerakkan? Lalu bagaimana kira-kira setelah ini? Pelajarannya lagi-lagi nih, apa yang didapat oleh pemerintah? Belajar apa ini? Ya, kuncinya komunikasi. Itu penting ya. Komunikasi yang tulus, komunikasi yang memang menyentuh perasaan, pemikiran masyarakat, yang memang satu frekuensi. Dan disampaikan dengan empati yang baik. Nggak perlu berdramaturgi, nggak perlu masuk gorong-gorong lagi, tapi memang paham dan segera laksanakan. Saya kira sederhana itu begitu ya. Yang penting ada kesamaan. Yang menjadi masalah kan memang frekuensinya berbeda gitu ya. Ketika frekuensi berbeda ya nggak ketemu. Tapi saya kira ini juga sekali lagi saya ingatkan jangan sampai kemudian upaya untuk memperbaiki situasi itu menjadi eksesif sehingga hanya satu kepentingan juga akhirnya yang tertampung di situ ya. Tetap pada akhir penjurunya adalah kepentingan masyarakat banyak, kepentingan bangsa dan negara ini. Saya kira itu. Itu termasuk respon pemerintah dengan melahirkan badan komunikasi pemerintah gitu? Saya kira sudah mulai disadari bahwa ada problem dari sisi komunikasi. Komunikasi yang arogan, komunikasi yang ya you know lah. Teman-teman kita juga ya kadang-kadang komentarnya tuh kocak-kocak gitu ya. Tidak ada empati di situ gitu ya. Itu harus dihentikan. Rakyat tidak butuh itu. Rakyat kita lagi susah, jangan diremehkan begitu ya. Memang kadang itu pejabat kalau lagi baru itu lagi lucu-lucunya ya Bang Don ya. Padahal ada yang mau disampaikan ke Mas Firman sebelum kita berpisah dengan Mas Firman. Enggak, saya hanya mau meneruskan tadi ke Mas Jayadi. Kalau begitu,
Mas Firman, terima kasih. Terima kasih ya, Mas sudah Firman. bersama Terima kasih kami. banyak semuanya. Sampai kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Terima kasih. Iya, iya. Terima Sampai ketemu kasih. lagi. Ya, kita kembali ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi kan Anda bilang tidak hanya politik, jadi harus dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kan pernah ya, saya teringat tahun berapa itu ketika Benigno Aquino harus balik ke Filipina. Iya, 86. Ketika mereka menumbangkan Presiden Marcos. Iya. Di pesawat itu wartawan tanya, Aquino, Anda ini akan bagaimana mengatasi persoalan rakyat Filipina? Jawaban dia begini, kalau Anda tidak mau mereka berteriak, kasih dia makan sekenyang-kenyangnya. Karena kalau sudah makan, akhirnya dia tidur. Ya. Tetapi kalau Anda tidak bisa kasih mereka makan, buka mulutnya lebar-lebar. Iya. Karena ketika mereka bisa ngomong, artinya demokrasi, mereka lupa kalau mereka lapar. Kan gitu. Nah sekarang kalau dilihat dalam kasus kita gitu, apa yang Anda amati? Orang itu hanya bisa dikasih makan lalu diem kalau dia orang-orang yang tidak punya informasi. Iya, itu dia. Dengan kata lain, kalau pendidikannya tidak ada pendidikannya, ya kita tidak bisa lagi mengubah sistem tingkat pendidikan Indonesia menjadi di era 60-an. Betul. Nggak bisa lagi, Bang. Apalagi informasi sudah borderless kan? Lalu orang yang cuma lulusan SD pun bisa mendapatkan WA dari mana segala macam. Jadi balik lagi ke situ. Jadi masyarakat Indonesia lah terutama itu sudah berubah. Tingkat pendidikan kita sudah tinggi, jumlah kota kita itu sudah lebih banyak daripada jumlah desa menurut BPS yang terakhir kan, gitu. Jadi orang kalau politiknya hanya memberi makan dan berharap lalu orang diem itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Kalau politiknya hanya memberi secara simbolik, memberi ya oke silakan bicara, lalu dia bicara, iya saya terima kasih dikasih bicara. Nah yang ingin saya bicarakan adalah saya pengen pekerjaan. Saya kasih tugas jadi presiden, jadi pemerintah, supaya ngasih saya pekerjaan. Kan dijanjiin 19 juta pekerjaan misalnya. Ya, mana itu pekerjaan? Dan itu akan ditagih terus ya? Akan ditagih terus. Karena tetap harus dibuka keran bicara itu. Karena selalu kita perlu makan. Betul. Dan apalagi kalau orang sudah kenyang, bicaranya makin banyak. Makin banyak. Tuntutannya makin banyak. Jadi itulah kenyataan kompleks yang tidak mudah, yang harus diterima oleh siapapun yang menjadi penyelenggara pemerintahan saat ini, gitu. Karena betul satu orang bisa kita libas dengan mudah, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang bisa kita libas dengan mudah. Tapi kalau yang turun sudah ratusan ribu orang, sudah jutaan orang, rejim apapun tidak akan mampu melakukan. Kalau ini disampaikan oleh Mas Jayadi, ini tentu tidak hanya untuk presiden, tapi siapapun pemegang kekuasaan, atau penyelenggara di pemerintahan, legislatif maupun di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, di pusat maupun di daerah. Di pusat maupun daerah. Termasuk karena contoh daerah kan banyak. Tiba-tiba naikin pajak, marah orang. Ini ada lagi yang viral di Prabu Mulih tuh. Iya, wali kotanya. Wali kotanya karena anaknya ditegur. Lalu dia tidak suka, lalu kepala sekolahnya dipecat. Viral tuh. Ya kan? Gitu. Tapi udah dipulihkan. Malah dapat hadiah motor sekarang katanya. Iya, kita lihat apakah stop begitu ya. Iya. Oke, kita rehat lagi. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena makin kesini makin on diskusi kita. Kenapa? Karena Anda masih bersama kami dalam Super Don, Super Opini. Dipersembahkan oleh Super Zuper, meleknya jreng, langsung on lagi. Kami segera kembali sesaat lagi.